kali ini. Tapi coba kita mau dengar dulu EPL Arena. Masih semangat. Masih luar biasa, jadi langsung aja Land of Down. Ayolah, masih semangat dengan game yang kedua yang harus dihadapi oleh kedua tim kali ini. Bigetron Alpha, bisakah mengamankan kemenangan mereka yang kedua atau Alter Ego menghentikan perjalanan mereka? Bisa jadi banyak kemungkinan yang bisa terjadi, dan ini dia untuk kedua jungler kita, Kids dan juga Max. Yap, sudah pasti untuk di early seperti ini, Purple Buff adalah tujuan dari masing-masing jungle. Ataupun masing-masing junglernya. Sementara dari Leo Murphy bergerak seperti yang ke bagian bawah, di mana dia tahu, dia sadar ada Marky yang memang sudah dikawal langsung oleh DJ, digunakan oleh Ki. Iron Hook-nya nggak kena ke arah dari Marky, tapi langsung menarik ke arah satu gerobaknya. Oh ya, tapi ya baik lagi kalau misalnya ini connect ya dari seorang Leo Murphy, wah itu bakal jadi satu kesulitan, apalagi untuk early HP nggak bakal terlalu untuk Marky maupun dari KYY. Yap, ada keuntungan dengan menggunakan Renner ya, bisa langsung mencicil juga ke arah shield yang dimiliki oleh outer turret tersebut. Coba lihat itu, kelinci-kelinci lucu langsung ditaruh di mana aja, dan juga bisa memberikan informasi tambahan untuk mereka. Cicil terus, Marky berusaha tetap mendapatkan pundi-pundi gol. Walaupun sedikit, tapi setidaknya ada. Sedikit tapi ini bakal memberikan impact yang cukup banyak juga ya. Karena kalau misalnya dari awal dari press kayak gini, biasanya mid game sampai late game-nya bakalan ngikut. Tapi kalau kita melihat juga dari sisi lainnya nih, kayaknya dia bakal babysit banget. Dan juga begitu pula untuk seorang Leo Murphy. Dua gold laner yang benar-benar menjadi perhatian, tapi ternyata di sisi lain juga Max bersama seorang Kid sudah mulai melakukan pertemuan di area Turtle Pit. Oke, Max punya Little Wanderer. Menembakkan movement pinnya pula, tapi di bagian bawah coba lihat. Marky dan juga kayak ditarik dengan satu reverse time. Masih level 3, Swallow Pet-nya tadi nggak kena. Tapi mereka masih bisa menguasai juga area outer turret yang ada di bottom lane. Dan juga Little Crab berhasil mereka ambil. Udah mencapai ke arah level ketiganya untuk seorang Julian, menandakan ultimate udah bisa dikeluarkan untuk saat ini. Apalagi ke arah seorang Pala yang langsung didorong juga, tambahan damage dari seorang Kid semampu untuk mendapatkan eliminasi pertama untuk Alter Ego Esports. Oke, ada aksi pengeroyokan tadi terjadi, di mana untuk Xaviernya menjadi korban. Barusan Iron Hook-nya, ya ampun gregetan banget kita lihatnya, deg-degan, deg-deg ngedengar suara rantai kayak begitu. Agak tahan nafas sedikit ya, bisa dibilang ketika rantai yang ini mulai dikeluarkan lagi karena Marky ketangkep ke area turret, damage dari turret udah nggak main-main lagi, tambah adanya seorang Nino. Oke. Dan ini yang kita bahas juga dari Digi-nya yang memang memberikan extra pressure. Jadi mau gak mau, Franco-nya ini kurang efektifnya, dia nggak bisa jalan sama sekali untuk bisa nge-backupin yang lain. Jadi tugas yang biasanya Franco-nya narik di sisi mid lane ini dia harus stay. Yep. Dan Flicker, Bloodhound, kita udah sering banget untuk ngelihatnya. Mereka juga harus hati-hati, mereka juga harus jaga jarak. Ditarik sepertinya, ditembak lagi dengan satu biru. Tapi ternyata untuk kali ini Little Crab-nya menjadi milik dari Franco. Renner Rapati dikeluarkan kembali. Marky-nya siap untuk menghilangkan satu wave minion di area bottom lane. Terculik ya untuk gold creep-nya, dimana ini adalah salah satu movement yang cukup baik. Tapi bakal lebih baik kalau misalnya Nino yang bisa ngedapetin hal itu dan bergeser ke arah Turtle, Pai, Ribo, dan juga Max. Pertukaran damage sudah mulai dilakukan, tapi belum ada inisiasi yang mau dicoba ke arah turtle-nya karena ya posisi mereka dengan kuantitas yang seperti ini kayaknya belum terlalu secure. Tapi di sisi lain menjadi pengalihan ke arah seorang KYY, bakal dikejar oleh seorang Kids dan hilang. Begitu saja Kids mendapatkan eliminasi yang kedua. Walaupun ada reverse time yang dikeluarkan, tapi seperti itu belinya karena untuk kali ini turtle-nya berhasil langsung diamankan, ditembak dengan Downing Life. Akankah Max-nya bisa bertahan karena sedikit lagi Epi Trisa di belakangnya. Ada satu orang, tapi di depannya masih ada satu orang berhasil untuk mendapatkan satu orang, tapi ternyata untuk kali ini Udil langsung membalaskan keadaan. Dan Max-nya pun berhasil ditumbangkan. Pai ditukar dengan seorang Max ya, Om Wawa. Ya, kita ibarat sedang melihat dua dunia sebenarnya. Di mana di Gold punya dunia sendiri, Yep. yang tiganya lagi main sendiri juga. Betul. Ini ada dunia masing-masing memang ya. Oke. Saudara, Marky dengan Weskernya. Di depannya ada Udil. Cene udah di-enhance, langsung dikeluarkan. KY berusaha untuk langsung mundur. Sedikit lagi Epi tersisa. Ada Swallow Pet dan dilemparkan. Tidak ada weakness point yang terbuka. Tapi untuk kali ini Ki menjadi korbannya. Ini sih Paku itu dari seorang Kids sudah mulai mengamuk ya. Nampaknya selalu dikejar ketika ya chance-nya cukup besar juga untuk seorang Kids mendapatkan eliminasi. Tapi baik lagi masih di arah early. Perbedaan gol juga belum terlalu jauh. Dan objektivitas yang harus benar-benar diperhatikan oleh kedua tim. Yap. Satu Rennernya tidak kena. Cuman untuk kali ini konsentrat energi udah ada di dalam tubuh dari Udil. Boleh-boleh itu baru. Boleh-boleh, hampir ya. Iron Hook yang cukup mengejutkan membuat dua pemain dari Bigetron Alpha cukup gentar di area bottom lane-nya. Tapi kalau kita ngomongin ke sisi lain, ke dunia yang lain lagi, Ripo dan juga Max, mereka punya badan tapi Max juga punya damage yang cukup besar dan menghadapi lawan
menjaga posisinya menjadi badan untuk seorang Kids. Oke, 2 lawan 2 tapi ternyata mereka masih belum berhasil untuk bisa mendapatkan 1 poin kill tambahan. Dan sekarang Outer Tara di bagian atas pun berhasil dihancurkan dan menjadi milik dari Alter Ego Esports. Ya, Pak Kito yang dimana di early, dia pasti bisa berhadapan dengan Karina ya. Karena knockout strike-nya mungkin dengan heavy left punch dan juga jab-nya. Ini damage-nya masih bakal masuk, gak bakal miss. Yap. Dan plus dia juga memiliki sedikit CC juga untuk mendorong dan juga kayak mengimobilize kita sesaat gitu ya. Membuat kita agak kebingungan dengan in and out dia yang sangat-sangat lipat sekali. Ada perbedaan di situasi sekarang. Udilnya masih berhasil kabur, numpang lewat, numpang memberikan damage dan pergi lagi. Ya, tapi itu udah banyak banget ya damage yang masuk ke arah mid outer turret dari Bigetron Alpha. Meskipun kalau kita ngeliat lagi, objektif lain sudah mulai terbuka. Alter Ego Esports bisa mendapatkan turtle tanpa adanya kontes sama sekali. Dan Bigetron Alpha mungkin harus lebih berani lagi, sebentar lagi karena menuju ke arah mid game dan juga late game. Alter Ego Esports punya badan yang benar-benar tebal, yaitu dari Esmeralda-nya, Pai. Ya, dan Pai-nya juga dia bebas banget sih untuk di top lane yang tadi ya. Butuh lebih dari 1 hero untuk bisa mengembangkan Pai. Dan kalau sampai dari Pai-nya juga dia punya backup seperti tadi Kids yang masuk, mereka bisa kembalikan keadaan. Dan kali ini Alter Ego Esports berhasil untuk menguasai Om ya. Iya, menguasai banget buat Alter Ego Esports. Dengan emblem masih dengan Impure Red sekali ini untuk Udil di tengah, penetration juga pastinya. Dan Esmeralda bersama dengan Franco juga. Di mana ada Avaris yang dipakai oleh Esmeraldanya. Dengan sama juga sih, ini ada hybrid heal yang bisa didapatkan oleh Esme dan juga oleh Franco. Ini udah mulai harus bergabung ini sepertinya pemain dari Bigetron Alpha karena sepertinya aduh. Deg-degan kita ngelihat satu tarikan yang hampir aja mengenai, cuman untuk Ki terus-terusan melemparkan Molina ke dalam rumputan untuk mencari formasi siapakah yang ada di dalam rumput yang tidak bergoyang tersebut. Ya, itu dia dari seorang Pai yang memberikan satu checking information terlebih dahulu, menambah informasi untuk Alter Ego Esports. Tapi lagi-lagi Iron Hook dari seorang Leo Murphy nampaknya bisa dihindari dengan sangat amat baik. Dan ada yang bersembunyi di sisi lain, Pak Pulung. Itu benar-benar daya kejutnya luar biasa sekali ya. Satu Iron Hook-nya tadi lewat di atas beberapa play, tapi Diginya 2 orang combo bersamaan dalam kurun waktu kurang dari 1 detik sampai sepertinya barusan. Itu benar-benar surprise sih. Surprise yang gak diduga sama sekali. Yes, dan mungkin dari Bigetron Alpha mereka bakal kurang ya. Mungkin dari sisi yang bakal bisa menahan damage di depan. Karena dari Digi sendiri memang dia sudah memiliki satu ball dominant size. Tapi dari pool HP-nya ini nggak bakal nambah terlalu banyak. Yap, dan Max masih berusaha untuk bisa mendapatkan race buff. Tapi coba lihat Kids. Sangat pede untuk masuk bagian dalam. Rena Pati tadi ditembakkan. Kena sudah ke arah race buff. Tapi sepertinya belum berhasil untuk bisa mendapatkan 1 buff tersebut. Mid outer red sudah mulai hilang dari Bigetron Alpha. Space untuk Alter Ego Esports makin besar. Apalagi untuk mendapatkan objektif berupa turtle maupun lord di menit yang ke-9 nantinya. Dan yes, Max yang kali ini harus benar-benar berhati-hati. Dari Leo Murphy kita udah tahu sendiri surprising seperti apa yang bisa dilakukan. Dan ya Bigetron Alpha nggak boleh sembarang masuk lagi. Yap, ini dia lihat Turtle sudah berubah. Turtle akan menjadi satu hal yang sangat menggoda setelah ini menjadi Lord yang siap untuk mereka amankan. Tapi 3 player, 4 bahkan dari Alter Ego sudah menguasai area river. Dan ini memperkecil area pertahanan dimiliki oleh Bigetron Alpha. Bahkan area farmingnya sendiri udah harus main cepat mereka. Gak bisa keluar sama sekali loh sejauh tadi ya. Tapi untungnya adalah mereka masih punya range dari seorang Falah. Xavier-nya ini masih bisa mengeluarkan Donilet dan juga efek stun pastinya ketika Pakuitonya mau coba masuk. Atau entah itu dari seorang Franco-nya. Dan masih ada Marky juga. Kita tahu sendiri sniper dari seorang Marky yang mungkin bisa mengubah keadaannya. Ya ini lebih ke arah Falah yang nggak boleh ke pick off ya sama sekali di belakang. Karena dia bakal jadi source damage-nya untuk Bigetron Alpha. Sembari mungkin menunggu agar item dari Marky juga jadi. Jadi mereka bisa melakukan kombinasi antara Mystic Field dan juga dari Nibiru's Passion. Set ini coba lihat. Sembunyinya aja di situ. Di game yang kedua, permainan tidak terlalu kencang. Permainan sedikit melambat. Bisa dibilang ini saling tunggu-tungguan aja. Mereka mau lebih memilih untuk ke pick off, pick off, pick off, dan pick off. Tapi di saat mereka nantinya akan team fight, mereka punya one man. Mereka siap untuk melakukan hal itu. Nah, ini perubahan besar sih. Tapi lihat dari seorang Pai yang udah mengetahui keberadaan dari seorang Marky. Memberikan satu volley stormnya ditarik lagi. Tapi apakah damage yang bisa dilakukan oleh Bigetron cukup untuk menemukan seorang Pai? Karena itu dia sprint yang langsung terpop up. Dan Udil akan segera juga enhance-nya konek arah 2 pemain sekaligus. Masih ada seorang KE dengan ultimate-nya menyelamatkan beberapa pemainnya. Dan masih ada seorang Pai dalam ancaman. Namun Leo Murphy menghilangkan Marky dalam begitu cepat. Dan 3 pemain Bigetron Alpha harus dipulangkan. 1 untuk 3 setup yang sangat-sangat kurang memuaskan ataupun tidak baik bisa dibilang. Di mana mereka memaksakan untuk tetap berada di area tersebut di mana mereka kayaknya udah ketahuan Om.
Nice play dari Udil tadi ya, dengan enhance shade-nya langsung Iya. ngebuka knock up, informasinya masuk dan dia nggak nabrak. Dia mundur ke belakang, ngebiarin Lupainya yang melakukan follow up. Benar, karena untuk Julian sendiri ya banyak model yang bisa digunakan untuk dia. Apa mau menjadi eksekutor? Yes. Atau akan menjadi sang inisiator? Boleh, semuanya bisa dilakukan oleh seorang Julian, salah satu hero yang komplit tapi alter ego esports. Dengan Lord yang berhasil mereka dapatkan, ini semakin berbahaya lagi untuk alter ego. Dimana disiplin banget permainan mereka untuk game kali ini, beda dengan game sebelumnya. Iya, di mana alter ego mereka leadingnya. Dari itemnya aja kita bisa melihat jelas perbedaannya. Untuk Julian yang concentrated Genius One Holy Crystal. Sebentar lagi Pakitonya juga dengan full item damage. Dan dari Karina yang meskipun di sini Karina dari Max full damage. Berarti bahwa dia tidak akan setanky yang biasanya untuk menerima damage yang dikirimkan. Misal dari Kids ataupun nanti dari Udil. Yap. Dia tipis banget. Nih dengan perbedaan item yang cukup banyak, coba lihat dari Pakito aja BO di Bloodlust-nya udahlah, ini udah bikin dia pede banget di depan. Darah gue bakal naik dan naik apabila hitnya kena. Cuman mereka juga siap untuk melawan tim fight di mana tadi Bennett sudah dikeluarkan. Ya, ini adalah salah satu senjata ketika berada di posisi yang cukup terpressure untuk nge-clear karena wave ini dengan lebih cepat. Apalagi dengan adanya Lord yang udah mulai masuk, Iron Hook dari seorang Leo Murphy yang belum connect ke arah siapapun. Tambah lagi ada Downing Light terbuka dari Pala. Oke, Lordnya pun sudah hadir di bagian bawah. Di bottom lane, tapi tidak sempat untuk bisa mendapatkan langsung karena bestar tersebut. Udah langsung hilang Lordnya, Iron Hook yang gak kena lagi. Ripo menggaruk-garuk sedikit ke arah satu gerobak, tapi tidak ada hasil untuk langsung bisa mengenai ke arah player lain. Hanya saja bisa menghilangkan wave minion tersebut. Ini kedua tim yang sama-sama punya refleks cepat ya. Yep. Iron Hook bisa dihindarkan dengan baik. Sniper dari seorang Betix juga atau Marky bisa dihindarkan dengan sangat amat baik untuk beberapa saat. Dan yes, player performance seasonnya 10 dari seorang Kid. Semua pick ke arah Pakito dan juga Hayabusa. Ya, dengan total 2 game mungkin ya. Kalau kita lihat karena dia baru bermain kemarin juga. Dan ini adalah game keempat untuk Kids dengan penampilan Pakito yang kedua dia. Yap. Dan ya dia secara kayak dia mungkin masih belum terlalu terlihat lah karena dengan 4 game yang baru dimainkan juga. Tapi aku bisa bilang di sini, Alter Ego Esports di game yang kedua ini mirip dengan BTR di game yang pertama. Oke. Mereka high ground-nya nggak punya. Yap. Jadi mereka harus hati-hati banget. Untuk naik ini bakal sulit dengan kehadiran dari Xavier. Yes. Mau nggak mau mereka harus main lebih cepat mungkin ya supaya. Atau Iron Hook yang kena. Nah, iya, pick off. Ya. Cari untuk pick off-nya, dapetin satu mereka bisa nabrak. Karena kalau mereka nabrak sekarang, terus tiba-tiba kena Mystic Field, mereka bisa kehenti di sana. Dan situasi bakal kebalik juga. Yep. Ini coba lihat. Pai, hanya saling pandang-pandangan. Sudah saling mengetahui harusnya ya. Hanya bisa melihat dari kejauhan, belum bisa saling memiliki. Tapi orang sebabnya. Kenapa kamu? Dalam, Pak Pulung, dalam. Oke, Downing Light dikeluarkan. Tapi seperti tadi mengenai ke arah beberapa player ya. Iya sih, ini dia. Apalagi kita tahu sendiri Mystical Field ini nggak cuma connect karena satu pemain aja. Nggak cuma one targeting, tapi untuk areanya bisa aja dapetin 5 pemain sekali. Tapi ini dia Konsil yang langsung dibuka oleh Bigger. Drone Alpha mengejar ke arah seorang Pai. Pai dalam macam merupakan flicker. Dibuka langsung oleh Marky namun masalahnya Ripo. Mencoba untuk cutting wave-nya terlebih dahulu. Mengcutting jalan pergerakan dari Bigger Drone Alpha. Dan lihat, dua pemain langsung tertangkap dengan adanya seorang Kids damage yang gak main-main lagi Pak Bulung. Gak sengaja dan akhirnya ngebegal. Pemain-pemain yang dimiliki oleh Bigger Drone Alpha yang mendadak mereka langsung terkurung di dalam area pertahanan yang mereka bangun sendiri. Sementara untuk Max dikejar-kejar oleh Esmeralda yang ada tepat berada di belakangnya. Mencoba untuk memberikan damage tambahan tapi darah putihnya, shield putihnya sedikit demi sedikit langsung dimakan begitu saja. 1v1 situation akankah bisa langsung dia amankan untuk purple buff-nya. Sejauh ini masih berhasil tapi ditembak lagi antara Ina dan juga Outer mencoba untuk kabur dari tersebut. Masih berhasil tapi Lord coba lihat langsung dicicil habis-habisan. Downing Light-nya hanya sedikit memberikan damage karena Lord. Tapi dari Karinanya akhirnya meregang nyawa. Iya, ini pergerakan yang begitu baik dari Alter Ego Esports cutting menuju ke arah seorang Max. Dan informasi yang begitu jelas membuat Alter Ego Esports bisa mendapatkan keuntungan bertubi-tubi. Mulai dari Lord dan juga eliminasi ke arah seorang Max. Dan mungkin kita akan menaruh seluruh harapannya kepada seorang Pala sebagai salah satu hero yang memiliki high ground cukup tinggi. Dan juga Marky sebagai damage dealer terbesar. Wow, hey! Iron Hook ya membuat bergetar lagi di hati ini. Tapi Ripo coba lihat menjadi satu palang pintu utama dan juga Ben udah dikeluarkan. Tapi untuk kali ini dengan konsel yang sudah langsung diaktifkan ditembakin lagi dengan di biru passion dan juga Franco ingin maju ke bagian depan. Siapa yang akan menjadi korbannya? Akankah ada satu flicker dan juga Bloodhound? Namun untuk kali ini dari Pakitonya langsung terhambat. Namun dengan ada
satu Thunderclap malah membuat dia langsung keluar dari area pertahanan yang akan dia bangun sendiri dan Udil. Jenny udah di enhance langsung membuat dirinya terangkat ke udara. Ya, itu pergerakan dari seorang Ripo yang begitu beraninya setelah adanya satu Mystic Field yang kuning mengejar ke arah seorang Case. Tapi baik lagi belum ada hasil yang maksimal seperti yang diekspektasikan oleh Bigetron Alpha dan lagi-lagi Leo Murphy. Meskipun Iron Hook-nya bisa dibilang nggak terlalu sering connect, tapi pressure yang diberikan oleh Leo Murphy ini ngebuat dari Bigetron Alpha selalu memencar, selalu nggak bisa melakukan setup team fight dengan baik. Yep, benar sekali. Franco ya, coba lihat. Franco diem berdiri kayak begitu aja nyeremin tuh. Apalagi kalau sampai kena nanti ya buat Iron Hook-nya juga. Dan, Apalagi kalau sampai kena. ya, bentarnya mereka tinggal nunggu sih. Mereka harus main lebih sabar. Weh, dilompati dan sekarang weakness point-nya terbuka. Hanya tinggal milih mau ditembakin ke arah mana, tapi Nino lebih memilih mundur dulu karena tadi sepertinya sudah diamankan kembali dari weakness-nya. Ya, itu udah benar-benar ditarik juga oleh Bigetron Alpha ngebuat Nino punya chance yang kecil kalau misalnya tadi benar-benar pengen di-commit lagi. Dan masih belum selesai Alter Ego Esports juga ada penjalan-jalannya. Namun seorang Nino menerima damage yang begitu besar juga. Pai dalam ancaman. Segera dikejar ke bagian belakang. Masih ada Frost muncul yang bisa dibuka Pak Pulung. Pai bener-bener ya. Dia masuk mancing keributan, keluar lagi. Ini STM banget sih. Step banget deh Om. STM banget. Itu ngeri kalau tadi ada misalnya reverse time ya. Yes. Reverse time terus kena stick field. Yap, Nah, dia itu balik serem lagi tuh. ke belakang dan nggak bisa lari dan sepertinya masuk ke dalam jurang yang dia buat sendiri gitu loh. Ya, dan juga masih ada Immortal sebenarnya yang dimiliki oleh Pai. Jadi dia masih cukup pede untuk melakukan hal tersebut. Dan player statistik kita untuk Udil sendiri. Hero yang dipakai juga dia adalah salah satunya untuk Julian di sini. Julian. Ya, 3 kali pakai, 2 kali menang, sekali kalah. Oke. Ini yang keempat. Bahkan kemarin di penggunaan pertamanya dia nggak mendapatkan point dead ya Om ya. Iya, Untuk Odil betul, ini betul. sangat-sangat baik sekali penggunaan Juliannya, sudah sangat hatam sekali. Tapi kalau dari minimap kita lihat, coba lihat ada pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari Bigetron Alpha. Sementara itu main dari Alter Ego Esports mereka jauh lebih menahan lagi, menanti kehadiran dari Lord. Renner Rapati dikeluarkan, kenakah sepertinya karena Franco, tapi sepertinya tidak. Ini sabar banget ya permainan dari Bigetron Alpha, mau nggak mau emang harus seperti itu. Karena sebentar lagi Lordnya udah mulai muncul. Alter Ego Esports bisa mendapatkan Lord dengan instant burst damage yang udah begitu banyak. Tapi kita nggak tahu Bigetron Alpha apakah masih pengen menahan atau pengen melakukan satu challenge 50-50. Namun ini dia tertahan langsung di bagian terdepan dengan adanya seorang Leo Murphy dan juga Pai melompat ke bagian belakang membuat kemunduran yang signifikan. Entah itu dari seorang Max yang terjebak, Fala dan juga Marky Papulung. Wah, ini dia. Gila, Pai. Painya mendorong sampai pintu masuk dari rumah Bigetron Alpha. Dan 4 player, bahkan 5 player dari Alter Ego. Mereka siap untuk langsung menabrak ke arah pertahanan dimiliki oleh Bigetron Alpha. Karena mereka hanya tersisa 3 player saja. Web Minion ada di bagian tengah, walaupun hanya dengan satu gerobak UMKM. Tapi di bagian atas dan juga bawah semuanya. Rumahnya udah langsung connect dan juga dengan flicker. Solo pen langsung dilemparkan. Udah ada crossbow tank lagi dan di sana War terbang di sebelah puncak keimunan pun mereka dapatkan. Dan ini dia kemenangan di game yang kedua menjadi milik dari Alter Ego Esports. Congratulations untuk Alter Ego.